Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Lada akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami diskusikan. Beranggotakan saya Septika Indiani, kemudian Siti Raudatul Janah Damanik, Vidya Salwa Fakira Siregar, dan Widarina Aprilia. Untuk paparan yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Siti Raudatul Janah Damanik. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang diversifikasi lada atau penganekaragaman lada. Dengan adanya diversifikasi lada itu akan meningkatkan nilai tambah lada yang sangat signifikan. Selain itu, dengan adanya diversifikasi lada ini kita dapat mengetahui secara luas manfaat lada di bidang kesehatan. Salah satunya lada ini juga ternyata bisa digunakan untuk obat masuk angin. Selanjutnya yaitu pengolahan lada. Pengolahan lada ini dapat diolah menjadi lada putih, lada hitam, dan minyak atsiri. Perbedaan lada putih dan lada hitam sebenarnya terletak pada bahan baku yang digunakan. Pada lada putih, buah yang digunakan yaitu buah yang sudah matang untuk diolah. Sedangkan pada lada hitam, buah yang digunakan itu belum terlalu matang. Selanjutnya yaitu pengolahan lada putih. Pengolahan lada putih diawali dengan proses pemanenan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pemanenan yang dilakukan yaitu buah yang sudah matang atau yang sudah berwarna merah. Selanjutnya yaitu perontokan dan pengayakan. Pada perontokan, pada saat proses perontokan, lada dapat digunakan dengan perontokan manual dan juga dapat digunakan dengan mesin, tapi lebih efektif dengan mesin. Setelah dirontokkan, diharapkan buah lada langsung dimasukkan ke dalam air atau direndam. Hal ini ditujukan supaya mengurangi proses browning. Selanjutnya yaitu pengayakan. Pengayakan pada lada digunakan pengayakan 4 mesh. Dan selanjutnya yaitu perendaman. Perendaman pada biji lada dilakukan di dalam karung dan air mengalir. Atau jika tidak menggunakan air mengalir, bisa digunakan di dalam suatu wadah dengan syarat mengganti airnya minimal 2 kali sehari. Nah, perendaman ini dilakukan bertujuan untuk pelunasan kulit lada supaya untuk mempermudah proses pengupasan. Tahap selanjutnya yaitu pengupasan dan pencucian. Pengupasan kulit lada dapat menggunakan mesin. Yang di slide selanjutnya ntar akan ditampilin mesin pengupas lada. Yang lebih baik, pengupasan dilakukan di dalam air. Hal ini sama seperti waktu proses perontokan yang langsung direndam dalam air. Hal ini bertujuan untuk untuk mencegah proses browning karena lada putih ini produk akhir yang diharapkan ladanya benar-benar putih. Jadi kalau semuanya ada browning, dia akan mempengaruhi mutunya. Setelah itu biji lada dicuci untuk menghilangkan sisa kulit pengupasan. Nah, ini merupakan alat pengupas kulit lada dan alat perontok buah lada. Di dalam alat pengupas kulit lada ini ternyata ada saluran air yang dapat digunakan untuk membantu proses pengupasan kulit buah. Selanjutnya yaitu proses selanjutnya pengolahan lada putih yaitu pengeringan. Pengeringan dapat menggunakan sinar matahari dan juga mesin pengering. Nah, bedanya kalau kita menggunakan sinar matahari itu bakalan kita jemur di tempat terbuka sehingga dapat memungkinkan kontaminan. Contohnya itu yaitu kulit. Contohnya kotoran binatang ternak. Tapi kalau kita menggunakan mesin pengering, itu bakalan bebas dari debu dan suhunya juga bisa diatur di bawah 60 derajat. Kalau suhu ini bisa dipertahankan di bawah 60 derajat, lada bakalan bisa mempertahankan kandungan minyak atsirinya. Selanjutnya yaitu pembubukan. Kadar air yang diharapkan pada saat proses pembubukan yaitu sekitar 8-10%. Setelah itu, lada digiling halus dengan ukuran
50-60 ml dan dikemas dengan wadah yang kering. Proses selanjutnya yaitu pembersihan dan pengemasan. Bubuk lada dipisahkan dengan kulit, batang, dan benda asing lainnya. Pada pengemasan, lada yang sudah bersih dikemas dalam kantong yang dilapisi politen. Nah, lapisan politen ini dia bertujuannya untuk mencegah penyerapan kadar air yang ntar bakal menyebabkan kondisi yang di dalamnya itu lembab dan lada cepat busuk. Selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Ini merupakan proses terakhir. Dalam proses penyimpanan, tempat penyimpanan harus bersih dan tidak boleh disimpan bersama dengan bahan kimia lain, contohnya pupuk, dan harus diperiksa secara berkala. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, kemudian akan saya lanjutkan di mana proses pengolahan lada hitam. Proses pengolahan lada hitam ini memiliki 8 proses dari mulai pemanenan, di mana pemanenan ini dilakukan ketika buah lada itu sudah matang yang ditandai dengan 1 atau 2 buah lada dalam satu tangkai itu sudah berubah warnanya menjadi kuning. Dan kemudian dilakukan perontokan dan pencucian. Nah, buah ini dirontokkan dari tangkainya, lalu kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Dan setelah itu dilakukan pengayakan atau seperti sortir, di mana memisahkan buah lada kecil dan yang besar, kemudian yang tidak matang dan juga menirnya dengan menggunakan pengayakan 4 mes. Dan yang selanjutnya adalah diblansir, yaitu dicelupkan di dalam air panas selama 1-2 menit dengan suhu 80 derajat Celcius untuk menurunkan tingkat cemaran dan meningkatkan penampilan lada hitam. Ketika dia bertemu dengan air panas, maka akan terjadi reaksi browning. Oke, selanjutnya setelah diblansir akan dilakukan pengeringan, di mana bisa menggunakan sinar matahari ataupun alat pengering, asalkan suhunya bisa di bawah 60 derajat Celcius agar tidak kehilangan kandungan yang diinginkan, dan juga kadar airnya pada saat pengeringan ini berkisar kurang dari 12%. Dan kemudian dilakukan pembubukan, di mana kadar air pada proses pembubukan ini hanya tinggal 8-10% dengan giling halus ukurannya sekitar 50-60 mes. Dan kemudian dilakukan pembersihan dan pengemasan, artinya bubuk lada hitam ini dilakukan pemisahan dengan kontaminan yang tidak diinginkan, dan juga dikemas. Dikemas ini kadar airnya harus kurang dari 12% untuk mencegah kontaminan bisa hidup, dan juga dikemas dengan kantong yang dilapisi oleh polisilen. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan, di mana penyimpanan ini harus sangat diperhatikan. Tempatnya harus bersih, kering, memiliki ventilasi udara yang cukup, dan harus diperiksa secara berkala. Oke, mungkin itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Widarina Aprilia. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini ada minyak lada. Minyak lada itu diperoleh dari hasil penyulingan. Nah, biasanya minyak lada itu diambil dari lada hasil sortasi. Ini digunakan guna untuk meningkatkan nilai tambahnya. Karena kalau misalnya lada yang kualitasnya baik itu biasanya untuk lada yang utuh untuk bumbu-bumbu masak. Nah, kemudian lada ini juga di minyak lada ini juga rendemen minyak lada entek ini lebih tinggi dibandingkan lada hitam, yaitu 3-3,5%. Dan sedangkan lada hitam itu 2,5-3%. Kemudian ada oleoresin lada. Berbeda dengan minyak lada, oleoresin ini diperoleh dari hasil ekstraksi lada hitam dengan menggunakan pelarut organik. Nah, sebagai konsentrat lada, 1 kg oleoresin ini bisa menggantikan 10 kg lada sebagai flavor dalam industri pengolahan pangan. Penggunaan oleoresin ini banyak disukai karena memiliki rasa dan aroma seperti aslinya. Keuntungannya juga, oleoresin ini lebih efisien dalam transportasi dan penyimpanan. Pemakaiannya dapat distandarkan, bebas dari mikroba,
daya simpan lama dan tidak mempengaruhi penampakan dan volume produk karena pemakaiannya sangat sedikit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Salwa. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan pengolahan minyak atsiri, di mana dimulai dengan memasukkan sampel lada yang telah dibersihkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Lada dimasukkan ke dalam kettle sampel dan air dimasukkan ke dalam kettle tempat air. Alat distilasi uap yang telah dipasang harus sudah dilengkapi dengan kondensor. Lalu kettle harus panaskan hingga mendidih selama kurang lebih 6 jam. Distilasi harus dihentikan apabila tidak ada lagi butir-butir minyak yang menetes bersama air atau volume minyak tidak lagi bertambah. Minyak atsiri yang dihasilkan akan ditampung di dalam colong pisah dan dipisah antara minyak dan airnya. Minyak yang telah diperoleh akan ditambahkan dengan Na2SO4 dan ditentukan rendemennya. Sehingga dapat disimpulkan nilai tambah lada adalah harga jual yang meningkat, efisiensi pengolahan untuk para konsumen bertambah sehingga produksi meningkat, umur simpan bertambah, perbaikan mutu lada, peningkatan penghasilan daerah produksi lada sedang menginformasikan manfaat daripada lada. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya saya mewakili semua kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.